Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 1 Agustus 2024. Peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Lecor, Sering Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan merenungkan Matius 13 ayat 47 sampai 53. Yesus berkata, kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, iya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, hari ini Yesus menyampaikan satu perumpamaan lagi, yakni tentang pukat atau jaring yang dilabuhkan ke laut. Pukat atau jaring atau jala itu setelah dilabuhkan ke laut akhirnya penuh dengan berbagai jenis ikan. Lewat ini Yesus mengharapkan agar kita mengevaluasi diri, apakah kita sudah ikut terjaring oleh jaring itu, dan jenis ikan manakah kita ini. Yesus mau menyatakan bahwa ia menerima siapapun yang datang kepadanya. Jaring adalah panggilan Tuhan yang selalu disampaikan setiap saat, entah itu lewat hati kita, lewat pendengaran dan penglihatan kita, lewat pengalaman atau lewat bantuan orang lain. Tentu bisa kita katakan bahwa Yesus juga mengharapkan orang-orangnya ikut melemparkan jaring itu ke dunia ini, yakni ikut serta menjadi pewarta kerajaan surga. Semua orang harus diterima, baik orang baik maupun yang kurang baik. Ke semua tempat juga harus ditebarkan jala itu, karena Allah menerima semuanya dalam kerajaannya. Akan tetapi, pada akhir zaman, ketika tiba waktunya, semua yang masih belum baik akan dibuang, dalam arti akan mendapat penghukuman. Orang-orang yang baik, yakni yang hidup menurut kehendak Allah, akan diikutsertakan dalam tempat yang telah disiapkan Tuhan. Yesus menekankan bahwa hanya mereka yang benar-benar hidup sesuai dengan ajarannya yang akan diterima. Ini adalah panggilan untuk tidak hanya memiliki penampilan luar yang baik, tetapi juga memiliki hati yang murni dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Kita juga diundang untuk memeriksa diri kita sendiri dan memastikan bahwa hidup kita mencerminkan iman yang sejati. Maka marilah memastikan bahwa hati kita benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama. Menarik bahwa Yesus mengajukan pertanyaan, apakah kita mengerti semua yang diajarkan? Pemahaman sangat penting, karena lewat pemahamanlah seseorang mulai dapat melaksanakannya dalam hidup nyata. Kerajaan Allah melibatkan integrasi antara ajaran lama dan ajaran baru dalam konteks Kristus Yesus. Ajarannya tidak membatalkan apa yang telah kita terima sebelumnya, tetapi menyempurnakan pemahaman lama tentang Tuhan dan hukumnya.
Ini berarti kita harus menghargai seluruh kitab suci dan menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya mempelajari ajaran Tuhan untuk pengetahuan, tetapi untuk hidup yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajaran Yesus itu sangat penting. Kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah sudah mampu menjadi ikan yang baik dalam jaring kerajaan surga? Apakah kita juga telah mampu mengerti, menerima Yesus dan ajarannya sebagai yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama? Apakah kita juga telah memberi waktu untuk mempelajari isi iman kita, memberi waktu membaca kitab suci kita dengan lebih tekun? Para saudara yang terkasih, Yesus mengharapkan agar kita juga mengerti, agar kita juga mau belajar. Maka marilah berilah waktu untuk membaca kitab suci, memahami keseluruhan Alkitab itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Marilah kita juga tidak hanya menjadi pendengar firman semata, tetapi juga pelaku, mengintegrasikan ajaran Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, lewat hubungan pribadi hingga pelayanan kepada yang lain. Dengan demikian kita berharap semoga hidup kita semakin mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dan membawa semakin banyak orang kepada Kristus. Kita diharapkan ikut juga menjadi penjara. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.